Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan data survei SSGI dari Kementerian Kesehatan, bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Kuantan sendiri tahun 2021 berada pada angka 22,4% atau menurun sekitar 7% dari tahun 2019. Sesuai dengan strategi nasional dalam penanggulangan stunting, telah ditetapkan 5 pilar pencegahan stunting antara lain. Pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Ketiga, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa. Keempat, ketahanan pangan dan gizi. Dan yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Kepada para camat agar memfasilitasi dan mengkoordinir desa dan kelurahan, pastikan kegiatan penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan teralokasikan melalui dana desa dan kelurahan. Sekali lagi kepada para camat untuk bisa memperhatikan hal ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai komitmen bersama antar semua pihak, maka pada hari ini kita akan melakukan penandatanganan komitmen bersama penanggulangan dan percepatan penurunan stunting di Kuantan Sengingu, khusus kepada desa lokus pada tahun 2022 dan 2027 dan 27 desa calon lokus tahun 2023. Segera diterbitkan surat keputusan penetapannya, dan saya minta seterusnya dan komitmen dari kepala desa, para pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan penanggulangan dan penurunan stunting terintegrasi dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di desa. Terima kasih atas segala kekurangannya. Mohon maaf. Allahumma afiq lau mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan rembuk stunting, konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Sengingu yang kita cintai ini. Semoga acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Bupati, Bapak dan Ibu-ibu para undangan yang terhormat, izinkan kami menyampaikan secara singkat dalam amanat peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dalam strategi percepatan penurunan stunting ini, kita melakukan 2 intervensi sebagai berikut. Pertama, intervensi spesifik, kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Yang kedua, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan, menjamin pemenuhan asupan gizi, kemudian memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pada kegiatan rembuk stunting siang hari ini, alhamdulillah semua peserta telah hadir dari berbagai unsur. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang amat berbahagia ini, atas nama panitia kami menyampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir
untuk mengikuti rembuk stunting tingkat Kabupaten Kuantan Sengingi. Mudah-mudahan dengan komitmen kita bersama, Kabupaten Kuantan Sengingi zero stunting pada waktu yang kita targetkan nanti. Burung cendrawasih dari Teluk Benoa, di atas ranting burung berbunyi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua atas terselenggaranya rembuk stunting Kabupaten Kuantan Sengingi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PLT Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuantan Sengingi mengucapkan terima kasih telah melibatkan PKK pada kegiatan rembuk stunting ini, yang mana kita ketahui karena kami dari kader PKK mempunyai kader sampai ke tingkat pedesaan. Adapun kecamatan yang menjadi lokus stunting adalah 2 kecamatan, yaitu Pangian dan Celenti dengan 8 desa lokus. Kegiatan tersebut di atas mungkin masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan. Untuk itu kami mohon kerjasamanya dari berbagai pihak untuk mendukung semua program-program dalam meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi. Sungguh elok batik Kuansing, beragam motif serta warnanya. Mari kita dukung percepatan penurunan stunting, mewujudkan masyarakat Kuansing sehat dan sejahtera. Daun sirih, daun selasi. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjamin pemenuhan asupan gizi nanti bisa diberikan PMT bagi ibu hamil dan anak balita. Tadi Pak Kadis Kesehatan Provinsi menyampaikan kepada kami bahwa akan ada bantuan nantinya kepada Kabupaten Kuantan Sengingi PMT Pak Bupati. Ya, nanti silakan hari Senin ini diambil katanya. Jadi mohon nanti ditindaklanjuti untuk PMT anak balita dan ibu hamil. Itu Pak ya. Oke. Kemudian ada dana desa. Kemudian ada kalau di perikanan ada kampanye makan ikan, Kadis Perikanan hadir. Kadis Perikanan mana? Ini kan ada 10 OPD ini, Pak Bupati. Ya, ada 10 OPD yang terlibat. Mungkin saya absen juga satu-satu nih yang tidak hadir. Dimulai dari aksi identifikasi. Identifikasi itu pendataan data sudah kita lakukan. Kemudian ada aksi 2. Menyusun rencana kegiatan, saya rasa sudah dilaksanakan. Dan ini aksi ketiga, rembuk stunting.
Setelah itu ada kegiatan penyusunan perda, perbuk dan sebagainya yang berhubungan dengan penanggulangan stunting, itu di langkah keempat. Dan langkah kelima adalah memastikan tersedianya kader yang membantu pemerintah desa untuk upaya-upaya penanggulangan stunting. Jadi kami harap kepada kepala desa kerjasama dengan kepala puskesmas untuk menyiapkan kader penanggulangan stunting. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, kita minta kesediaan dari Ibu Kepala Perwakilan BKPKN Provinsi Riau kepada Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Mengingat waktu kita sangat kasih Bu, terbatas hanya maksimal 15 menit. Siap, Pak. Terima kasih Bu. Kami hanya ingin menyampaikan Pak, komponen-komponen pendukung yang sudah kami sediakan oleh BKKBN yang pada hari ini juga karena hadir Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Camat dan mitra kami lainnya, kami akan hanya penegasan Pak beberapa poin. Tadi juga nih kita sepakati bersama Pak Bupati, yang pendek belum tentu stunting Pak, tapi yang stunting pasti pendek. Jadi gitu ya. Jadi kita sepakati bersama, yang pendek belum tentu stunting, tetapi stunting pasti pendek. Karena stunting tidak hanya pertumbuhan fisik terganggu, tetapi juga perkembangan kognitif atau perkembangan otaknya terganggu, sehingga anak kita menjadi bodoh Bapak Ibu yang kami hormati. Baik Bapak Ibu, kita ketahui bersama visi dari Indonesia, Bapak Presiden kita Indonesia Emas 2045 yang ditandai dengan anak kita memiliki kecerdasan yang komprehensif, sehat dalam interaksi alamnya, damai dalam interaksi sosialnya, dan punya peradaban unggul. Namun di satu sisi kita masih dihadapi seperti kami sampaikan tadi, masih adanya anak-anak kita yang mengalami stunting. Berdasarkan hasil SSGI 2021, di mana kita Riau masih berada di angka 22,4%, sementara Kuansing lebih ini ya 22,4%. Putih dan harum si bunga melati, sangat indah dirangkai dengan bunga kenanga. Terima kasih Bapak PLT Bupati yang selalu mendukung program Bangga Kencana. Dari dua paparan narasumber tadi, tentunya supaya acara kita pada siang hari ini lebih bersemarak dan ada tanya jawabnya, izin Pak Bupati kita buka ruang tanya jawab untuk sisi kiri kami satu, sisi kanan kami juga satu. Silakan bertanya, tujukan kepada narasumber yang dua tadi dari Pak Sekda kita, kemudian yang kedua dari Ibu Kepala Perwakilan KPKN Provinsi Riau. Silakan kepada panitia untuk mengakomodir pertanyaan. Kami ajukan pertama dulu sebelah kanan, sebelah kiri kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, ini memperkenalkan diri. Kami dari Lurah Pasar Baru Basra. Terkait dengan stunting ini, pertama sesuai dengan Permen Kementerian Desa Tertinggal nomor 19 tahun 2017 yang lalu, untuk tahun 2018 dana desa dapat dipergunakan untuk stunting. Kemudian kami dari kelurahan tentu sangat sedih dengan hal ini. Kami 11 kelurahan yang ada di Kabupaten Bantar Sini tidak mendapatkan apa-apa dari itu sebetulnya. Jadi untuk tahun-tahun ini tentu karena sudah ada rembuk stunting ini, kami berpikir ulang kembali, apakah terjadi juga seperti itu di tahun-tahun sebelumnya juga. Seperti penanganan COVID kemarin juga Bapak, kami juga tidak mendapatkan apa-apa dari itu karena kami tidak memiliki dana desa. Kemudian tentu kami di kelurahan ini selalu tertinggal bila dibandingkan dengan desa yang ada di Kabupaten Bantar Sini. Kemudian karena tadi ada wacana juga dari pemerintah Provinsi Riau untuk meluncurkan bantuan bangkit, mungkin barangkali akan lebih baiknya dicurahkan juga ke kelurahan yang ada di Kabupaten Bantar Sini, agar nanti stunting-stunting yang ada di kelurahan juga terbantu. Mungkin itu Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kami selama ini telah melaksanakan win-win kerjasama mungkin dengan BKKBN juga ada pernah dengan Dinas Kesehatan. Cuma tadi ada aplikasi kata Ibu siap kawin dan siap nikah. Kami mohon itu bisa disegerakan, kita sosialisasikan, kita panggil. Kami ada 20 penghulu petugas yang akan menikahkan. Jadi kalau kita sosialisasikan lebih cepat, ini akan pergerakannya akan lebih cepat, Bu. Karena hari ini kami mendaftar nikah juga lewat SIMK. Jadi otomatis begitu dia mengisi SIMK, dia juga bisa mengisi aplikasi siap kawin dan siap hamil tadi. Mungkin itu saja. Kalau bisa lebih cepat. Kapan? Masalah anggaran, kalau kami memang udah biasa tidak punya anggaran, Bu. Silahkan aja dipanggil, surati kami siap memfasilitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber Pak Sekda. Yang pertama dari Lurah Pasar Baru Basrah terkait dengan penggunaan dana ADD yang desa nggak kebayang seperti itu, apa juga bisa digunakan untuk menggunakan dana stunting ini. Ini mungkin dijawab oleh Pak Sekda. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Rudianto yang ditujukan kepada Ibu Kepala BKKBN Provinsi Riau. Ibu ya, jelas pertanyaan. Untuk itu mohon Pak Sekda bisa mengakomodir pertanyaan yang satu ini, Pak. Silakan, Pak. Memang yang menanya seperti ini bukan Pak Lurah aja, seluruh lurah se-Indonesia nanya. Ya Pak Kadis ya, mengenai dana kelurahan untuk stunting ini. Jadi saya tanya sama Pak Kabak di Bapeda, bagaimana dengan alokasi dana kelurahan? Oh bisa, ya. Berarti kita nanti akan pelajari lagi. Kalau memang bisa dialokasikan untuk dana kelurahan, itu kita akan upayakan, Pak. Ya, mudah-mudahan hanya 11 kelurahan kita kan, Pak ya. 11 kelurahan, mudah-mudahan nanti kita perhatikan. Terima kasih, Pak ya. Oke. Selanjutnya dari Pak Kadis Kesehatan Provinsi berkaitan dengan BANQ tadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Sekda ini sudah berteman lama juga. Jadi tadi saya bilang Pak Sekda, kalau mau PMT ini lagi ada di gudang saya. Silahkan orang dinas kesehatan hari Senin ambil, kita kosongkan gudang, kita berikan drop untuk Wansi. Satu lagi Pak Bupati, kita di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu selalu ada instalasi farmasi kabupaten. Jadi untuk obat-obatan di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan bahan logistik itu biasanya ada memang satu instalasi. Dan Kuansing belum memiliki itu. Jadi barangkali nanti kami yakin Pak Bupati juga bisa kita saling memperkuat. Mungkin nanti dengan dana BANQ kita bangun untuk instalasi farmasi dan logistik kabupaten. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang kita hormati Bapak Bupati, Pak Sekda, yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Ibu BKKBN, kemudian Pak Kajari, Pak Sekda, Ibu tim penggerak PKK, kemudian Forkopimda, OPD, Kadis, semuanya hadir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Baik, apa yang kita bicarakan tadi tentu sangat menarik. Apa yang tujuan ibadah stunting itu, kemudian Kuansing sudah bisa menurunkan, tentunya berkat usaha kita semuanya. Tentu saya kira di bawah ibu-ibu kader kita yang terlibat langsung dengan itu sungguh luar biasa. Nah, ini adalah suatu upaya kita supaya stunting ini bisa kita tekan di Kabupaten sini. Kemudian kami berterima kasih atas mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kesehatan tadi. Nanti akan merealisasikan BANQ untuk salah satu tadi termasuk labor dan lain sebagainya. Insya Allah yang berhubungan dengan DPRD lembaga, Bu, kami nanti akan menganggarkan bersama Pak Bupati.
tentunya demi kebaikan dan kemajuan masyarakat kita Kuantan sini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat memang Kuansing di bawah kepemimpinan Bapak Bupati sebagai juga legislator kita di Provinsi Riau sudah tidak asing lagi, dan kemudian Pak Sekda juga dari tim kami kesehatan juga tidak asing juga buat kami di lingkungan kesehatan. Karena itu Kuansing mestinya memang harus berbenah dan banyak lagi menarik dana-dana dari provinsi. Untuk itu saya yakin saya akan berjuang bersama Pak Bupati dan Pak Sekda bagaimana tahun depan dana BenQ bisa kita masukkan ke sini, dan laboratorium kesehatan daerah, kemudian instalasi farmasi dan logistik kesehatan itu sudah lama ada di setiap kabupaten kota, dan Kuansing dalam beberapa periode ini barangkali belum sempat teranggarkan. Nah, kami mohon nanti disiapkan lahan, kami akan memperjuangkan itu supaya di Kuansing terwujud dua sektor ini. Dan satu lagi Pak Bupati, di Kuansing ini ada data untuk PBJKN yang under kota gitu. Jadi kita seharusnya dapat jatah berapa Bu? Dapat jatah 13.000 dari PBJKN, namun yang baru dimasukkan berapa? Caranya saja lagi cepat atau lambat. Nah, jadi mungkin itu sekedar informasi dari kami, dan kami yakin Kuansing di bawah kepemimpinan Bapak Bupati sekarang, Bapak Haji Sudirman Ambi beserta Pak Sekda dan seluruh jajaran akan menjadi lebih baik. Demikian saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami bacakan sebuah pantun. Makan sate di Kuansing enak sekali, dimakan di pagi hari, sore dan malam hari. Kami yakin Kuansing akan berprestasi di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting terintegrasi di Kabupaten Kuantan Singini. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah Kabupaten Kuantan Singini berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah kami dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Berkomitmen untuk melakukan konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kuantan Singini. 2. Melakukan aksi konvergensi integrasi program dan kegiatan yang terkait dengan percepatan pencegahan penanganan stunting di Kabupaten Kuantan Singini. 3. Menjadikan konvergensi program percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi sebagai prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Kuantan Singini. Demikian pernyataan komitmen kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami bacakan bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penandatanganan berita acara Rembu Stunting didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Ibu Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Bapak Ibu hadirin sekalian, disilakan duduk kembali. Tetapi percaya, Rembu Stunting telah kita laksanakan. Semoga membawa kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.